Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Saniku Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku sami ambek Sayyidina Umar bin Khattab pernah apa? Al-Khattab niku gadah garwa jenenge Hantamah. Al-Khattab bapake Umar niku gadah garwa jenenge Hantamah. Hantamah kali Khattab gadah putra Umar disebut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gadah putra kuwadah, ibune nggih kathah. Salah satunya ada namanya Abdullah bin Umar, ada namanya Asim, ada namanya Zaid Ashor, ada namanya Zaid Ausat, enten ada namanya Zaid Akbar, ada enten Abdurrahman Ashor, Abdurrahman Ausat, Abdurrahman Akbar. Iki jumlahe putane kathah 13. Salah satunya namanya Asim. Nalikane Umar bin Khattab patroli malam hari, diderekno budake jenenge Aslam, patroli ke daerah-daerah yang sepi. Kemudian sampai ke daerah yang terpencil, desa. Sayyidina Umar Amirul Mukminin kali Aslam niku istirahat, duduk di atas 2 batu. Di belakangnya ada rumah sederhana di tengah malam. Tiba-tiba Umar bin Khattab terperanjat, terkejut karena mendengar 2 suara wanita. Rumah yang sederhana. Anaknya berkata, "Bu, panjenengan dodol susu kok dicampuri banyu? Niki mboten pareng, Bu. Nek gak ngene gak bati, Nak." Kayak wong Jombang. Wong susu kok dicampuri banyu. Nek gak ngene gak bati, Nak. Niki mboten pareng. Alah kadar
Amirul Mukminin gak pirsa wae kok. Anake matur, Bu, senajan Amirul Mukminin mboten pirsa, Gusti Allah pirsa, Bu. Nah, kata-kata ini menyentuh hati Umar bin Khattab. Wong desa penjual susu eceran. Niki Umar bin Khattab tertarik dengan kata-kata ini. Akhirnya pintu diketuk, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Tidak tahu kalau beliau Amirul Mukminin, karena beliau pakaiannya tambal 14, disangkanya orang gelandangan. Umar bin Khattab bertanya, Bu, wau sing ngomong ngeten sinten? Kula. Lah sing ngomong ngeten niki anak kula. Niki anak sampean. Nggih, nggih pun kula pamit ngeten mawon. Umar kondur. Sampai di rumah putra-putranya yang laki-laki dipanggil semua. Nah, tadi malam aku ketemu almar'atu sholihah. Tadi malam aku ketemu seorang gadis yang sholihah. Siapa yang mau nikah? Muacung dhisik namanya Asim. Kula, Mbah, kula. Anake presiden gelem ngerabi wong desa, anake bakul susu eceran. Ana karena jujurnya kata-kata, walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah tahu. Niki menyentuh hati Umar. Langsung para bapak, Asim nggih diantar kali Aslam kali bapake mendatangi kampung yang terpencil lagi. Akhirnya mengetuk pintu, pintu dibuka. Oh ya Amirul Mukminin, iya aku. Kok tebih-tebih kok mboten timbali mawon? Ora, aku sing butuh. Aku mameme wis rene. Oh, panjenengan dek dalu? Iya aku. Anakmu ndi anakmu? Teng wingking. Anak wis duwe calon apa durung? Dereng. Akhirnya ditimbali nganggo cadar. Nganggo cadar. Nah, wis duwe pacar? Dereng. Jenengmu sapa? Zainab. Upama ambek anakku Asim iku kira-kira gelem awakmu. Jasa Zainab, cadarmu bukaan, anakku cek ndelok wajahmu. Cadar dibuka, Asim nyawang Zainab. Ya apa Sim? Nggih. Zainab, awakmu mbek anakku gelem? Nggih. Langsung dinikah. Para bapak, anake presiden oleh wong desa, anake bakul susu eceran. Karena jujur ini. Para bapak, akhirnya dinikah kali Asim. Bukan Hashim, bukan, tapi Asim. Niki duwe anak wedok jenenge Laila. Dijuluki Ummu Asim. Laila alias Ummu Asim. Akhirnya gede balik dilamar kalian Abdul Aziz. Abdul Aziz niki putra khalifah. Abdul Aziz bin Marwan Al-Umawi, Al-Umawi Bani Umayyah, dari Bani Umayyah. Lajeng dinikah kali Abdul Aziz
punya putra namanya Umar bin Abdul Aziz. Bapak Umar bin Abdul Aziz lahir tahun 62 Hijrah. Wafat tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun. Dan menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. 2 tahun tok berarti khalifah. Bapak tapi berhasil membangun negara sampai subur, sampai makmur, kabeh rukun. Sing rukun bukan rakyat manusia saja, sampai binatang-binatangnya rukun. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama. Dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh. Berkat keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga sangat takut kepada Allah terkait jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah kurus sehingga tampak tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum menjadi khalifah adalah 50.000 dinar. Piro ya 50.000. 1 dinar itu 2 juta. Kalau 1.000 berarti 2 miliar. 2 miliar kali 50 berarti 100 miliar. Itu kekayaannya. Setelah menjadi khalifah semuanya didermakan untuk rakyat hingga habis sama sekali. Hingga tinggal 1 baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas hingga kotor. Hanya 1 gamis, tidak ada yang lain. Setelah kotor gamis dibasuh dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering. Masya Allah, khalifah biyen kaya ngono. Saiki rebutan korupsi, rebutan suap, rebutan korupsi. Istrinya bernama Fatimah binti Abdul Malik. Mengembalikan hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya seperti rakyat biasa. Oleh Bapak nalika nikah ambek Umar bin Khattab, Fatimah ditakoni, Fatimah, awakmu pilih aku apa pilih perhiasan dari bapakmu? Bapak iki Khalifah Abdul Malik. Iku perhiasannya keluar biasa. Tapi ambil dari Baitul Mal. Ambil dari uang negara. Kalau kamu pilih hartamu, pisah dengan aku. Kalau kamu pilih aku, hartamu balik noneng Baitul Mal. Semua dikembalikan Baitul Mal. Sehingga istrinya seperti rakyat jelata. Niku Umar bin Abdul Aziz. Bapak Umar bin Abdul Aziz niki selalu tafakur tentang kematian. Allah, awake dhewe ku nek takziah roh jenazah yo nyalati jenazah tapi mari guyon. Kapan wis ndolpo guyon ambek rasan-rasan kancane. Itu pada di depan jenazah wis gak eling mati.
awake dhewe. Kalau takziah gak eling mati. Pada yang buka wajah jenazah, yo nyalati bareng, tapi gak eling mati. Nek wis metu ning jaba ngomong politik. Ning jaba ngomong, ya. Masalah calon sapa sing dipilih engko. Umar bin Abdul Aziz para bapak, semenjak menjadi khalifah, bengane gak tahu jinabat. Dadi khalifah 2 tahun gak tahu ngumpuli bojone sampai akhir hayat. Saking apa? Saking wedine megang amanah jabatan. Amat-amate ku jumlahe ana 5 dipamiti, selama iki aku gak bakal ngumpuli awakmu. Para bapak sampai bojone gak tahu ngumpul. 2 tahun ndak pernah jinabat. Beliau menangis hingga tertidur. Terkadang ia terjatuh dan menangis semalam suntuk. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fuqaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Bendina ku ngumpulno ulama-ulama ahli fikih, dikongkon ngomong tiap malam gentenan. Kamu bicara tentang kematian, hari kiamat, tentang akhirat. Judule pembicaraanku tetap kematian, hari kiamat, akhirat. Itu yang dibahas setiap malam. Setelah berbicara tentang itu, semua nangis seolah-olah di depannya ada jenazah. Beliau pernah minta nasihat kepada seorang alim. Minta nasihat, kula pengen nasihati. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Jadi khalifah yang akan mati bukan kamu tok. Semenjak dulu khalifah mati. Kemudian beliau mengatakan, tambahkan untukku. Orang alim berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada seorang pun melainkan telah merasakan kematian, dan sungguh akan datang giliranmu. Nangis, beliau pingsan, semaput. Pada suatu hari, seorang wanita amat, budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, datang ke rumah beliau. Amat jawi dimerdekakno. Setelah menyampaikan salam kepada beliau, kemudian ia masuk ke masjid yang berada di rumah beliau. Masuk dalam masjid wedok ning jero omah. Cara biyen ku ngoten, wong wedok jamaah ning omah. Untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dan tidurnya wanita itu menangis. Kemudian terbangun dari tidurnya.
Kemudian wanita itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku." Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah sesuatu itu?" Wanita itu menjawab, "Aku melihat neraka yang bersuara menderu membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan Shiratal Mustaqim, sebuah jembatan di atas neraka itu. Di Shiratal Mustaqim ku pas nang dhuwure jahanam, ngisore jahanam." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik bin Marwan. Iki seorang khalifah. Abdul Malik bin Marwan iku mara tuane dhewe, mara tuane. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia lewat sebentar di atas jembatan. Tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik. Putranya Abdul Malik dengan Al-Walid, dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata lagi. Kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik, saudaranya Walid, dan dibawa ke atas jembatan. Maka tidaklah ia lewat di atasnya, melainkan hanya berjalan sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik dan ia tercebur dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian panjenengan didatangkan pula. Wallahi ya Amirul Mukminin, mendengar pengen didatangkan, belum diteruskan kata-katanya, maka Umar bin Abdul Aziz menjerit keras dan terjungkal pingsan. Dengan mengerti sampai akan dipanggil pun pingsan. Wanita itu berdiri menghampirinya, seraya memanggil-manggil pada telinganya, "Ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wahai wallahi engkau selamat. Wallahi aku melihatmu, engkau selamat." Setelah wanita itu manggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Layai sikile. Maimun bin Mihran berkata, "Aku pernah keluar pergi bersama-sama dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ke pekuburan. Ketika beliau melihat pekuburan, beliau menangis dan menghadap kepadaku seraya berkata, 'Ya Maimun, ini adalah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Sepertinya mereka tidak berbagi yang sama dengan ahli dunia.'" Artinya masyarakat
dalam kenikmatan dan kehidupan mereka. Tak baleni ya Maimun, ini adalah kuburan bapak-bapakku Bani Umayyah. Sepertinya mereka tidak berbagi yang sama dengan ahli dunia. Artinya masyarakat dalam kenikmatan dan kehidupan mereka. Sepertinya bapak-bapak ini kulo Bani Umayyah niki mboten adil, tidak berbagi sama dalam kenikmatan dan kehidupan, tidak berbagi sama, artinya rupanya nggak adil. Apakah engkau tidak melihat bahwa mereka telah meninggal? Telah datang kepada mereka suatu pembalasan. Jasad mereka telah hancur. Dan berdatangan binatang-binatang kecil, serangga memakan tubuh mereka. Kemudian beliau menangis dan berkata, wallahi, aku tidak melihat seorang yang lebih nikmat daripada orang yang telah berada dalam kuburan ini dengan aman dan selamat dari azab Allah. Yang lebih nikmat itu yang selamat dari pekuburan. Nangis. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata kepada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir. Nah niki. Jadi pikirannya ku neng kuburan, pikirannya neng kematian. Sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya setelah 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Pada sebelumnya engkau merasa senang dengannya. Dan engkau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga, mengalir di dalamnya nanah bercampur darah, dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras dan tersungkur pingsan. Para bapak, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, makanya dadi khalifahku adil, dadi khalifah jujur. Kalau bapak karo-karone Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iku termasuk khulafaur rasyidin. Sak temene khulafaur rasyidin niku namung 5. Nggih, namung gangsal. Kalau bapak nek khalifah ku kuwatah, tapi sing khulafaur rasyid hanya 5. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan khalifah-khalifah yang lain tidak tergolong di dalam Rasyidin. Kalau bapak niku kula tulis saire nggih. Kula bagi niku tentang kedua kepala negara yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji
العالمين يا أين الجود والكرم يا أين الجود والكرم pejabat jujur ora korupsi Umar bin Khattab khalifah Nabi demen pitutur perkara pati uga ngilingi tekane pati uga ngilingi tekane pati Umar bin Khattab adil hukumi amarkawati ing pangerane Umar bin Khattab jujur lakune merga eling teka patine merga eling teka patine Umar Abdul Aziz mimpin rakyate namung 2 taun suwe waktune hasil bisa dadi makmur rakyate uga rukun sakabehane uga rukun sakabehane Umar Abdul Aziz adil hukumi amarkawati ing pangerane Umar Abdul Aziz jujur lakune merga eling teka patine merga eling teka patine mula pejabat kudu eling pati uga kudu wedi marang Ilahi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng uga korupsi merga kawati marang Ilahi
uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati bakal sangsara sawise mati pejabat kudu adil hukume jejeg lakune bersih atine lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya makmur uripe lamun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun aman uripe lamun wis aman sregep kerjane subur makmur Allah jinawe subur makmur Allah jinawe ikulah citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunya akhirat berbahagia dunya akhirat berbahagia balene mula pejabat kudu eling pati uga kudu wedi marang Ilahi supaya jujur ora korupsi dina kiamat bakal ditakoni dina kiamat bakal ditakoni pejabat nyeleweng uga korupsi merga kawati marang Ilahi uga ora eling tekane pati bakal sangsara sawise mati bakal sangsara sawise mati pejabat kudu adil hukume jejeg lakune bersih atine
lan kasih sayang marang rakyate supaya rakyat makmur uripe supaya rakyat makmur uripe lamun wis makmur rukun rakyate lamun wis rukun aman uripe lamun wis aman sregep kerjane subur makmur elok jinawi subur makmur elok jinawi ikulah citane bangsa masyarakat urip aja sengsara negara aman lan sejahtera dunia akhirat berbahagia dunia akhirat berbahagia ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhainal judi wal karami ya uhainal judi wal karami. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirna dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya. Banyak sekali orang yang membangun bangunan yang kokoh tidak lama akan rusak, dan banyak pula orang yang telah mapan hidupnya menyangkan sebentar lagi ia pergi meninggalkannya. Maka usahakan sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang yang menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan semua miliknya dicabut,
Semua usaha dan kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tetapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian menjelang wafatnya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan muji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja, karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang aman dan selamat pada hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa, menjual sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidaklah engkau sekalian mengerti bahwasanya tidakkah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula dengan orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang yang mati di pagi dan sore hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia telah menemui ajalnya, akan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, terpisah dengan kekasihnya, menuju ke tempat hisabnya, artinya pemeriksaannya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku, akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah ini aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang maksiat kepadanya. Bila membaca istighfar, habis selesai maca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kepada Allah, dan menutup wajahnya dengan lengan bajunya, serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air matanya. Belum sampai ke tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Di tengah-tengah berkhutbah. Bapak, mugi-mugi hikayah niki bermanfaat kangge kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na ibarakatihim wahdinal husna lil hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afa
Rabbi fa'fana bibarakatim wa bilal husna bihurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'fana bibarakatim wa bilal husna bihurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.